Dan karena saking masifnya si udunan ini, kita sebut aja udunan massal gitu loh. Dan bener-bener siapapun kena gitu kan dengan kewajiban si udunan massal ini. Mungkin ini karena jiwa Bushido atau jiwa pejuang mereka yang tinggi ya. Sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa bisa mati di medan perang adalah sebuah kehormatan tertinggi yang bisa mereka dapatkan. Mereka harus berlari kurang lebih sejauh 40 km per harinya dengan membawa berat kurang lebih 2/3 berat rata-rata orang Jepang pada saat itu. Selamat datang di Cerita Singkat, sebuah segmen yang isinya cerita-cerita kecil yang terselip di antara sejarah-sejarah yang besar. Perkenalkan, nama gue Rizky, dan tajuk kita hari ini adalah Mobilisasi Total, dari Kaisar hingga ke Wanita Klub Malam. Cerita singkat kali ini masih berkutat seputar Jepang di era Perang Dunia Kedua. Lebih tepatnya adalah masa ketika mereka mempersiapkan diri untuk berperang melawan dunia, gitu. Karena mereka punya sebuah ambisi besar sehingga mereka harus melawan sekutu, gitu kan. Maka dari itu, Jepang memutuskan untuk memperketat sabuk mereka, memburu waktu dan tenaga, serta menggerakkan seluruh lapisan masyarakat Jepang pada saat itu. Dan cerita singkat, itu yang akan kita bahas sekarang. Jepang tahun 1930-an bisa dibilang adalah masa paling intens setelah adanya restorasi Meiji dalam sejarahnya. Karena pada saat itu ada mobilisasi total. Apa yang terjadi pada saat itu adalah para penguasa di kalangan atas menyalurkan semua sumber daya negara untuk menggapai tujuan mereka. Cuman daripada disebut mengerahkan atau menyalurkan ya, lebih tepatnya itu disebut memeras gitu loh. Memeras sehingga ke titik-titik terkecil gitu loh. Bayangin kayak baju yang baru dicuci terus diperas gitu hingga airnya sebisa mungkin bisa keluar gitu kan. Nah, karena bagaimana enggak gitu loh. Pada saat itu mereka tuh ingin menguasai daerah Asia Pasifik. Lebih tepatnya itu ada Cina, negara-negara di Asia Tenggara, dan kepulauan di area Pasifik. Nah, karena yang disebut adalah sumber daya negara, artinya nggak cuma sumber daya alamnya dong gitu kan. Ada juga sumber daya manusianya. Pada pelaksanaannya, militer ditugaskan untuk menanamkan militerisme ke seluruh lapisan masyarakatnya. Dan pada prakteknya adalah mereka menambahkan rutinitas militer ke dalam keseharian masyarakatnya agar masyarakatnya itu terlatih untuk lebih tangguh dan disiplin gitu kan. Sebagai contoh, buruh pabrik akan diwajibkan untuk melakukan senam harian. Kemudian setelah senam harian itu selesai, mereka diwajibkan untuk melanjutkan kegiatannya dengan pelajaran kebijakan sipil. Mungkin, correct me if I'm wrong, pelajaran kebajikan sipil ini adalah semacam pelajaran doktrin atau moral conduct yang harus dipegang oleh masyarakat Jepang agar ketertiban bermasyarakatnya itu tetap terjaga. Di video sebelumnya pernah dibahas kalau misalnya militer kekaisaran Jepang itu adalah badan yang paling serakah pada saat itu di Jepang. Karena mereka itu selalu demanding atau selalu meminta anggaran negara yang besar gitu loh. Padahal mereka sendiri tahu kalau misalnya masyarakatnya itu udah kesusahan gitu kan. Tapi nggak cukup di situ. Masyarakatnya pun ya diminta sama militer untuk mengumpulkan dana, nyumbang, atau kan bahasa Rusianya itu udunan gitu kan. Dan karena saking masifnya si udunan ini, kita sebut aja udunan massal gitu loh. Dan bener-bener siapapun kena gitu kan dengan kewajiban si udunan massal ini. Jadi bayangin aja nih ya, ada anak-anak sekolah yang diminta ngumpulin uang-uang receh mereka itu untuk dikumpulkan dan disumbangkan ke militer untuk tujuan membangun kapal perang. Kemudian selain di sektor pendidikan ya, anak-anak yang kena dengan kebijakan itu, ada juga para geisha nih, perempuan-perempuan yang bekerja di industri hiburan. Mereka tuh nggak luput juga dari kebijakan ini gitu kan. Jadi mereka itu diwajibkan untuk mengumpulkan uang tip yang mereka dapatkan dari klien mereka gitu ya. Dan itu tuh akan digunakan untuk membeli pesawat tempur atau kapal perang juga. Dampak dari mobilisasi total yang mengharuskan militerisme ini untuk merasuki seluruh lapisan masyarakatnya pun tampak di Olimpiade tahun 1936 di Berlin ya, di mana atlet-atlet asal Jepang itu diharuskan untuk mengenakan atribut-atribut kemiliteran Jepang. Nah, selain itu, hiburan malam pun ya. Nah, ini dari kaisar hingga ke wanita klub malam. Klub malam atau tempat pertunjukan akan mengadakan pertunjukan bertema militer.
Jadi mereka itu diwajibkan untuk mengadakan pertunjukan bertema militer. Yang tadinya drama-drama misalnya gitu kan. Nah sekarang harus bertemakan militer. Entah karena totalitas negaranya atau ya karena antusiasme orang-orangnya gitu ya. Atau karena memang militer yang mengatur hingga ke detail terkecil, para aktris atau aktor yang bermain peran di dalam pertunjukan tersebut itu tuh harus dilatih. Tapi meski demikian, sentimen publik terhadap militer pun sebetulnya baik ya, karena ini tentang sentimen publik terhadap militer itu udah dibahas di video sebelumnya, di mana militer itu dianggap sebagai badan yang lebih baik daripada pemerintahan Jepang yang korup pada saat itu. Sehingga dari sentimen itu pula muncul sebuah pemikiran bahwa privilege paling besar yang bisa didapatkan oleh seorang Jepang dari kalangan bawah adalah dengan bertugas wajib militer selama 2 tahun. Dan lebih ekstrimnya lagi, mungkin ini karena jiwa Bushido atau jiwa pejuang mereka yang tinggi ya. Sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa bisa mati di medan perang adalah sebuah kehormatan tertinggi yang bisa mereka dapatkan. Militer Jepang disebut sebagai militer dengan rutinitas paling ketat di dunia pada saat itu. Tentara mereka akan dilatih selama 14 jam sehari, 6 hari seminggu. Kemudian yang paling mengerikan adalah mereka harus berlari kurang lebih sejauh 40 km per harinya dengan membawa berat kurang lebih 2/3 berat rata-rata orang Jepang pada saat itu. Tapi memang semua itu dilakukan agar tentaranya itu memiliki ketangguhan yang tinggi gitu dibandingkan tentara-tentara yang lain gitu kan. Tapi kebayang juga sih gimana nggak stres ya jadi tentara Jepang gitu kan dengan rutinitas seperti itu gitu kan. Dan mungkin itu juga yang mendasari kebrutalannya orang Jepang pada saat itu gitu kan. Ya kalau misalnya stresnya berat, artinya stress relief-nya juga harus besar juga dong, gitu kan. Ya tapi ini mohon maaf sekedar asumsi. Orang-orang Jepang pada saat itu untuk merayakan liburan nasionalnya pun mereka itu mengadakan latihan tempur atau latihan duel. Jadi rekreasinya pun harus sesuatu yang membangun gitu loh. Rekreasinya pun harus sesuatu yang bermanfaat lah gitu istilahnya gitu kan. Ya pada saat itu juga dilengkapi dengan olahraga-olahraga yang berat dan intens gitu loh. Salah satunya ya, salah satu dari olahraga yang mereka lakukan saat libur nasional itu adalah dengan lari naik gunung. Nggak kebayang sih, karena gue aja kayak naik gunung pasti pingsan gitu. Nah, selama mobilisasi total itu, para prajurit tetap disibukkan dengan kegiatan siang dan malam ya. Seorang perwira militer Jepang pernah berkata tentang tentara Jepang. Ia berkata bahwa mereka sudah tahu bagaimana caranya tidur. Sekarang saatnya mereka belajar bagaimana caranya tetap terjaga. Enggak tidur maksudnya. Sejauh ini kita bisa bareng-bareng berasumsi lah ya. Orang Jepang yang dari dulu terkenal rajin gitu kan. Bisa jadi nih saking meresapnya kedisiplinan yang diterapkan saat itu menjadi budaya tersendiri atau jiwa atau ruhnya orang Jepang hingga saat ini. Boleh jadi tentara Jepang pada saat itu adalah tentara paling tangguh di seluruh dunia. Tapi tentara pada akhirnya adalah manusia dengan daging dan tulang gitu kan, dengan kulit yang kekuatannya ya segitu-gitu aja gitu kan, kena pisau ya berdarah juga gitu kan. Suplai senjata pada saat itu menjadi sebuah permasalahan yang besar bagi militer Jepang. Nah, meski industrialisasi Jepang pada saat itu udah terbilang maju ya, dan industrialisasinya itu bisa mengakomodasi manufaktur modern pada tahun 1930-an, kuda itu tetap dipakai melebihi banyaknya kendaraan bermotor ya, dengan perbandingan 10/1. Artinya masih banyak banget gitu kuda gitu kan. Mungkin yang naik motor atau semacamnya itu yang harus membawa senjata-senjata besar atau misalnya orang dengan jabatan yang lebih tinggi gitu kan. Bahkan senjata yang dibagikan ke tentara-tentara Jepang pada saat itu pun masih terbilang kuno, kurang modern lah relatif pada masanya pada saat itu. Nah, meski demikian senjata tetaplah senjata, mau baru atau lama. Di tangan seorang prajurit yang handal, ia akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, ada sebuah istilah nih, a craftsman doesn't blame his tools, he made them. Yang artinya kurang lebih alat apapun sebetulnya bisa jadi efektif dan bisa digunakan tergantung siapa aja gitu yang makainya gitu kan. Dan itu tuh adalah istilah yang cocok banget diterapkan untuk prajurit-prajurit Jepang. Prajurit Jepang saat itu dikenal sangat apik dalam merawat senjata yang dibagikan kepada mereka. Senapan akan diperlakukan dengan rasa hormat, dan rasa hormat ini adalah rasa hormat yang sama diterapkan oleh para perwira kepada katana-katananya gitu kan, atau pedang samurai yang mereka dapatkan saat mereka naik pangkat jadi perwira. Jadi buat sedikit konteks ya, pedang samurai alias katana nih atau
Sebetulnya pedang samurai ini macam-macam ya, ada wakizashi, ada tanto, ada nodachi, ada tachi, dan lain sebagainya. Cuman yang paling umum bisa kita kenal itu katana ya. Bagi orang Jepang yang mengalir di darahnya darah pejuang atau semangat pejuang atau bushido, merupakan sebuah penghargaan tinggi gitu loh katana tuh gitu kan. Nah, sekaligus sebagai simbol daripada status mereka sebagai seorang bushido atau pejuang atau samurai dan lain sebagainya. Ini correct me if I'm wrong ya. Sejauh ini kira-kira bisa dibayangkan ya kenapa mereka sangat apik dalam menjaga senjata mereka. Dan perlu diingat juga nih tentang kekuatan militer Jepang ini. Senjata yang baik itu terbilang langka. Jadi udah mas senjatanya terbilang kuno, yang bagus di antara senjata-senjata itu pun dikit gitu loh. Jadi agar senjata tetap bisa dimaksimalkan potensinya, di setiap senjata yang dipakai oleh tentara Jepang itu pasti dipakein bayonet. Dan pada saat itu cukup dikenal tentang kemampuan tentara Jepang dalam menggunakan bayonet. Itu termasuk yang tidak boleh diremehkan lah gitu istilahnya. Oke, sampai sejauh ini udah kebayang ya. Sekarang masyarakatnya udah dibangun nih dengan kedisiplinan dan ketangguhan gitu ya dan skill juga gitu kan. Senjata juga meskipun kuno dan sederhana gitu ya, tapi dengan prajurit yang tangguh dan kemampuan mereka dalam menggunakannya pasti akan mematikan juga. Tapi ada satu hal yang benar-benar menyatukan masyarakat Jepang pada saat itu. Sebuah pemikiran atau sebuah gagasan yang mengatakan bahwa agar Jepang bisa bertahan, mereka harus berjuang dan menang. Oke, sekian cerita singkat kita kali ini. Sebelumnya gua mau makasih banget sama kalian yang masih menonton sampai detik ini. Gue berdoa sama Allah biar kalian hidupnya tentram. Gue doain biar kalian hidupnya penuh berkah dan tentram dan penuh kebaikan. Amin. Ya, kalian kalian terbaik lah. Kalian kalian terhebat. Semisal ada saran, ada komentar, ada kritik atau mungkin request topik berikutnya yang pengen dibahas gitu ya. Ya boleh banget tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusi tipis-tipis lah gitu kan, ya kan. Dan seperti yang dilihat ini mungkin setnya agak berbeda, agak-agak dapat masukan juga kemarin-kemarin dari teman-teman terdekat tentang eh, apa framingnya, tentang kualitas dan lain sebagainya. Semoga ini cukup meningkat ya dan lebih bisa enjoyable gitu untuk ditonton. Oke, lagi-lagi terima kasih banyak ya udah menonton. Like kalau suka videonya. Kalau misalnya berkenan juga silahkan subscribe bagi yang belum. Boleh juga aktifkan loncengnya biar nanti kalau misalnya ada video baru bisa dapat notifikasinya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak yang udah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.